Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Ayo jangan dia semangat juga dong. Semangat gitu. Masih semangat? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi pada pangan. Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Bioteknologi itu apa? Baca mungkin? Bioteknologi itu apa? Bioteknologi adalah sebuah satuan ilmu yang menerapkan teknologi. Ada yang mau ngasih tambah lagi? Mbak Suci mungkin? Bioteknologi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu pangan atau sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan capaian pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yaitu nanti peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan bioteknologi di bidang pangan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan bioteknologi di bidang pangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penerapan bioteknologi di bidang pangan. Oke, tadi Mbak Elsa bilang cabang ilmu, Mbak Suci bilang teknologi ya. Oke. Jadi bioteknologi itu adalah ilmu yang menggunakan teknologi di dalamnya, yaitu pemanfaatan di bidang biologinya, yaitu kayak misalnya kalau di modern itu ada kayak laboratori, pembuatan vaksin dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita fokus di konvensional saja ya, karena kita cari yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya yang tadi ini bioteknologi konvensional, bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Ada yang bisa menjelaskan proses fermentasi itu apa? Mbak Siri mungkin? fermentasi itu suatu proses yang melibatkan mikroorganisme. Oke, betul sekali. Jadi nanti di proses fermentasi itu akan asalnya bahan mentah menjadi produk baru. Itu yang menggunakan mikroorganisme yang dapat merubah tekstur, rasa, bentuk, aroma, dan warna. Selanjutnya ini ada LKPD, bisa dikerjakan secara kelompok. Jadi di LKPD ini nanti saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Mbak Elsa, Mbak Octavia, Mbak Renita, sama Mbak Anggita. Untuk yang kedua itu ada Mbak Okta Evi, Mbak Suci, Mbak Anung. Ya. Selanjutnya kelompok yang ketiga Mbak Siri, Mbak Iis, Mbak Anissa. Oke. Selanjutnya ada Mas Fuad, Mbak Gadis, sama Mbak Din ya. Oh iya. Masih ingat kelompoknya tadi? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 dokter ini bisa pindah ya, biar enak komunikasinya. Kelompok 3 kelompok 4 Mas Fuad maksudnya kelompok 4 ya? Iya. Jangan.
Bisa pindah. Ya, kota. Oke. Oke, waktu pengerjaannya itu 3 menit ya. Baik, Pak. Kira-kira cukup nggak waktunya? 3 menit? Cukup. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Berarti saya ngasih pertanyaan. Nanti kalau ada yang bisa jawab kelompok, saya tunjuk giliran. Oke? Baik, Pak. Nanti kelompok yang bisa jawab benar dapat poin 10. Tapi kalau nggak bisa jawab, 0. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ini untuk untuk yang contoh bioteknologi itu bisa ditulis minimal 5 ya, minimal 5. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya dapat 20 ditulis berapa? Sultan. Belum ada, Pak. Gini, Pak, bener nggak? Terus ini perubahan yang terjadi misalnya gimana, Pak? Nah, perubahan terjadi, misalnya tempe. Tempe kan jadi perubahannya bentuknya. Terus aromanya tempe sama kedelai beda atau sama? Beda. Nah, berarti aromanya juga berbeda. iya. Warnanya? Warnanya beda. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Ya. Gimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Baik, Pak. Saya mau nunjuk ke kelompok 4 dulu. Yang nomor 1 gimana jawabannya? Tempe itu termasuk bioteknologi. Terus perubahan yang terjadi, perubahan tadi bentuknya berubah, teksturnya berubah, aromanya juga berubah, dan rasanya juga berubah. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, tape. Tape juga termasuk bioteknologi pangan. Rasanya juga berubah, teksturnya berubah, aroma berubah, dan warnanya juga berubah. Selanjutnya yang Selanjutnya, telur asin juga termasuk berubahnya, yaitu rasa dan teksturnya. Kemudian itu termasuk perubahan wujud, aroma, rasa, dan warna. Kemudian ikan asin itu tidak, perubahannya tidak karena apa? Tekstur rasanya. Terus kemudian tahu itu iya, karena berubah bentuk, tekstur sama rasa dan aromanya. Kemudian kita juga termasuk perubahan wujud, aroma, dan rasa. Oke. Kelompok lain gimana? Apakah ada yang berbeda? Jadi yang tahu termasuk teknologi. Iya, Pak. Oke, kita bahas ya. Iya, Pak. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi manfaat organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Apakah tahu melalui proses fermentasi? Tidak. Berarti tahu itu tidak termasuk proses fermentasi ya? Oke. Kalau ikan asin? Tidak ya? Tidak. Tuh. Jadi bukan berarti yang berubah bentuk, rasa, warna itu termasuk bioteknologi itu tidak ya, tergantung ininya memanfaatkan organisme gitu. Oh, tadi kelompok 4 belum benar ya? Ya, Pak. Nah, soal yang nomor 2 kelompok 1. Macam-macam produk bioteknologi pangan untuk organismenya. Yang pertama ada tempe,
dengan mikroorganisme Rhizopus sp, kecap Aspergillus wendi atau Aspergillus carusae, roti Saccharomyces cerevisiae, tape Saccharomyces cerevisiae juga. Kemudian yang terakhir ada acar atau sayuran fermentasi dengan mikroorganisme Lactobacillus plantarum dan Streptococcus serta Pediococcus. Kelompok lain ada yang mau menambahkan atau melengkapi? Gimana? Ada yang mau nambahin? Kelompok dua? Dari bioteknologi pertambangan dari diskusi kelompok itu ada sutra, itu bakterinya berupa asam asetat, asetobakter dan Saccharomyces cerevisiae, kondom, Neurospora psicosila, dan tauco itu bakterinya Rhizopus carusae dan Rhizopus oligoscoles. Untuk lebih melengkapi jawaban kalian ini ya, bisa dilihat di depan. Nah, ini tempe, bakterinya apa? Rhizopus sp, Kecap? Aspergillus wendi orizae, Roti? Saccharomyces cerevisiae, Tempe? Saccharomyces cerevisiae. Mungkin nanti bisa lebih detail lagi ya. Baik, Pak. Bisa cari lagi. Untuk soalan yang ketiga ke kelompok 3 deh. Tahapan pembuatan yogurt. Ya. Tahapannya yaitu yang pertama pemanasan susu, terus pendinginan, menambah bakteri starter, terus fermentasi dan pendinginan akhir. Yang kedua ada? Yang kedua pembuatan kecap. Yang pertama itu kedelai dicuci, disortasi, lalu perebus, penirisan, fermentasi, dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Oke. Dari kelompok lain ada jawabannya, ada yang berbeda atau sama? Sama. Ya. Waktu tadi di pembuatan yogurt ada penambahan bakteri, itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Fermentasi oke dulu. Ada lagi? Jadi di yogurt itu nanti ditambahkan bakteri biar susunya itu jadi kental gitu ya. Memecah protein juga menjadi asam-asam gitu. Jadi yogurt itu rasanya, kalau kecap rasanya Manis. asin. Asin kan jadi rendam larutan garam tadi. Oh iya. Kenapa kok manis itu karena ada pemasakan ulang. Jadi oke. Kita ke pertanyaan yang keempat kepada kelompok 2. Pembuatan kecap ya Pak. Pembuatan kecap itu yang pertama dimulai dari pencucian, yang kedua sortasi dan kedelai, yang ketiga ada perebusan, terus ditiriskan, yang selanjutnya fermentasi, dan selanjutnya itu pengeringan dan perendaman dalam larutan garam. Pertanyaannya yang keempat ya tadi ya. Yang bawahnya, yang ini. Oh ini. Mohon maaf ya tadi. Jelaskan apa yang terjadi pada fermentasi yogurt. Hal yang terjadi pada fermentasi yogurt itu bakteri akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dan proses fermentasi akan memecah protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Terus soal yang kedua, jelaskan apa yang terjadi setelah kedelai mengalami fermentasi pada pembuatan kecap. Jawabannya, hal yang terjadi pada fermentasi kecap yaitu jamur Aspergillus wendi akan merubah protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam dan aroma yang khas. Ini benar ya. Kita langsung lanjut aja ya. Oke, ada speaking sedikit ya. Jadi speakingnya itu 3B.
kotak, batik, batuk. Oke. Bisa? Kotak, batik, batuk. Oke. Kalau saya bilang kotak berarti pegang kepala, batik pegang baju. Kalau batuk, tutup pun. Ya. Oke. Kotak, batik, batuk, 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 kotak, batik, batuk, batuk, minum kopi. Oke. Kita langsung ke kuis ya. Nah, ini ada soal, ada 8 soal. Kita cepet-cepetan aja ya. Mau random atau mau urut? Random. Random. Kita cari yang paling sulit sini. Dan sulit susi. Nanti salah satu perwakilan kelompok aja ya yang angkat tangan. Penambahan bakteri starter pada yogurt digunakan untuk apa? Memecah protein dan mengentalkan. Oke, itu ya. Oke, soal yang nomor 2. Jamur yang digunakan untuk merubah protein menjadi asam-asam amino pada kecap adalah jamur Asparagus Wendy. angkat tangan dulu. Asparagus. Karena tadi jauh dulu sebelum angkat tangan. Bagus ya, kita ganti. Angkat tangan dulu baru jawab ya. Laktosa diubah menjadi asam laktat dan memecah protein yang menyebabkan susu menjadi kental terjadi pada proses. Angkat tangan dulu. Oke, kelompok 1. Fermentasi yogurt. Oke, boleh. Mau lagi apa udah? Lagi. Terakhir ya. Ini kayaknya paling sulit. Sulit. Sebutkan 3 mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan acar dan sayur fermentasi. Nah, Andin. oke. Lactobacillus plantarum, Streptococcus dan Pediococcus. Oke. Tuh. Oke, sudah ya. Kita langsung lanjut ke selanjutnya. Yaitu ada yang tahu mau apa? Kuis. Yang tahu? Selanjutnya adalah penyerahan hadiah. Jadi kelompok 1 mendapatkan 30 poin hasil dari LKPD dan kuis. Kelompok 2 dapat 10 poin, kelompok 3 10 poin, kelompok 4 10 poin. Ada kelompok 1 bisa maju ke depan. Oke, bisa hidup kembali. Apa sertifikat? Oke, fokus kembali ya ke depan aja ya. Kita masuk yang terakhir. Oke, fokus lagi. Mungkin dari kelompok 1 bisa membacakan. Oke, saya sini aja biar kelihatan. Bioteknologi pangan merupakan suatu ilmu yang memanfaatkan mikroorganisme menjadi suatu produk baru yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk proses dalam pembuatannya melibatkan fermentasi yang merubah bentuk, rasa, tekstur, dan aroma serta melibatkan manipulasi genetik pada suatu produk. Mungkin tadi sudah sampaikan kesimpulannya ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti ada PR untuk mengajarkan LKS halaman 29 dikumpulkan untuk minggu depan. Mungkin kalau saya ada salah kata, mungkin mohon maaf.
Kalau ada salah perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih